Hasan Nasbi muncul di sidang kabinet. Media Tempe dan anak Abah meringis. Pak Prabowo dan Mas Gibran bahkan menyalami Bung Hasan Nasbi dengan hangat. Ini tentu bikin kubu pemecah belah kelojotan. Serangan mereka mentah. Terkuak ada peran Luhut Binsar Panjaitan sebagai tameng Pak Prabowo Subianto. Luhut tidak ingin presiden digerogoti kekuatannya oleh orang-orang toksik. Luhut menyebut para pembuat gaduh itu sebagai kampungan. Seakan Luhut ingin teriak, "Jangan ganggu pemerintahan Prabowo, wahai orang-orang toksik." Dan saya suka bilang, kurangin orang-orang yang toksik di dalam pemerintahan gitu. Maksudnya ya itu. Masih ingat video itu teman-teman? Itu membuat pengingat kita kalau ternyata ada orang-orang toksik. Ini prediksinya Opung Luhut yang ternyata kenyataan teman-teman. Bahwa ternyata ada orang-orang toksik yang berusaha untuk mengacaukan pemerintahan dengan mengacak-acak mulai dari orang di bawahnya Pak Prabowo Subianto. Dan kali ini yang mulai diacak-acak adalah Bung Hasan Nasbi. Bahkan sampai kemarin itu Bung Hasan Nasbi membuat postingan bahwa beliau itu mengundurkan diri dari kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Tapi yang mengejutkan, kemarin ketika sidang kabinet, Bung Hasan Nasbi itu menghadiri dan bahkan disalami langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, ini dia. Ini Hasan Bung Nasbi Hasan terlihat Nasbi. mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Mei 2025. Hal ini tentu mengejutkan publik. Seperti diketahui sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan menyampaikan telah mundur pada 21 April 2025 dan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya ke Presiden Prabowo. Saat menghadiri sidang kabinet tersebut, Hasan tampak mengenakan baju kemeja putih senada dengan Presiden Prabowo hingga para menteri kabinet merah putih. Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, serta Menteri ATR BPN Nasron Wahid. Juru bicara saya. Tuh, itu kehadiran Bung Hasan Nasbi di rapat kabinet bersama di kabinetnya Pak Ulangi. Itu kehadiran Bung Hasan Nasbi pada rapat kabinet merah putih teman-teman. Yang pastinya menariknya ada Bung Hasan Nasbi, selain itu ada Pak Prabowo yang menyalami dengan hangat Bung Hasan Nasbi. Tentu kita semuanya kaget gitu loh. Yang sebelumnya sempat menyampaikan pengunduran diri loh, kok ada di sini. Padahal sempat ada nih orang-orang yang bergembira di balik mundurnya Bung Hasan Nasbi. Bahkan di sini juga Pak Prabowo pada saat rapat kabinet itu sempat memberikan statement yang berkaitan dengan Bung Hasan Nasbi. Kesleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat dengan. Di sana sini ada kesleo, wajar. Ada khilaf wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman. Ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari presiden salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudahlah, saya ya kan ada mungkin juru bicara saya kesleo. Ya namanya manusia dia juga baru menjabat dengan. Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah. Ya. Senior ya. Erlangga salah bicara, nggak bisa. Tuh, itu pernyataan dari Pak Prabowo Subianto yang mengatakan ada beberapa kesalahan dan itu wajar gitu loh. Kalau misalkan itu disampaikan oleh Bung Hasan Nasbi ya, selaku menterinya Pak Prabowo Subianto, yang merupakan bawaan dari Pak Prabowo Subianto yang mana memang masih baru menjabat gitu loh. Wajar. Bahkan Pak Prabowo memberikan contoh juga ketika Pak Prabowo yang masih baru menjabat presiden terus kesasar nih gitu. Mana ya WC, mana ya itu candaan dari Pak Prabowo Subianto yang memberikan contoh kalau ya namanya masih baru, itu wajar kalau misalkan salah. Kalau sekarang kita melihat akhirnya Bung Hasan Nasbi itu mengundurkan diri,
Saya rasa ini adalah antara lain menjadi bukti dari keberhasilan kampanye Tempo dan kawan-kawan. Ya, jadi kan gini, habis acara itu langsung diserang tuh Hasan Nasbi. Yang nyerang itu datang dari beragam pihak. Menarik nih teman-teman. Ya, salah satunya adalah yang namanya Koalisi Masyarakat Sipil kalau nggak salah. Itu gabungan dari ada Elsam di sana, ada Walhi di sana, ada Setara di sana. Itu semua teman-teman. Saya merasa bahwa mereka memang pejuang-pejuang demokrasi yang harus diapresiasi, memang lurus selama ini. Cuman serangan mereka terhadap Hasan itu sangat luar biasa keras. Mereka bahkan minta agar Presiden Prabowo mempertimbangkan kembali nih posisi Bung Hasan. Karena apa? Masa cuman gara-gara bilang kepala babi aja langsung diminta dipertimbangkan untuk dipecat gitu ya? Kok ada Ray Rangkuti? Hal yang sama dikatakannya. Ada pula Hasan Nasbi. Itu juga dikatakan. Jadi bertubi-tubi itu serangan terhadap PDIP, Guntur Romli. Bilang apa dia ya? Harus pecat ya? Mundur aja. Ya. Jadi dari beragam sisi. Kemudian ada pertemuan dengan 7 jurnalis. Pak Prabowo ingat? Iya, Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ketika itu bilang bahwa iya itu teledor deh. Iya, keteledoran kan. Namanya juga masih baru. Nah, serangan demi serangan itu terjadi ya. Dan yang saya dengar itu sebetulnya di lingkaran terdekatnya Pak Prabowo memang ada orang-orang yang nggak suka sama Bung Hasan. Ya, jadi Bung Hasan ini dianggap sebagai seorang, Hasan ini kan pintar, populer, dan sebenarnya orang ini cukup kaya lah. Oke. Maksud saya cukup kaya itu gini. Nanti kutip ya tuh, cukup kaya. Kalau dia sampai diberhentiin, dia juga nggak peduli. Iya. Ya. Kalau saya misalnya dikasih jabatan itu, terus tiba-tiba diberhentiin, saya kan tiba-tiba merasa, saya kehilangan penghasilan sekian besar. Kalau orang kayak Hasan Nasbi itu kayak, iya gue juga udah kaya, lo mau berhentiin gue juga nggak apa-apa ya. Nah, tuh kenapa saya ngomongin soal dia kaya ini ya? Jadi Hasan ini terus diserang ya dari berbagai sisi, dan pada orang-orang di sekitar Prabowo itu nggak suka. Ini katanya ya. Saya bukan gaya-gaya bocor halus. Oke. Ada menurut sumber. Ini A1 nih, nggak A1. Cuman dia itu menjadi orang yang nggak terlalu populer di kalangan. Nah, ini yang aku maksud tadi teman-teman. Bung Hasan Nasbi ini berusaha untuk digoyah gitu ya di dalam pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Bahkan ini dijelaskan juga oleh Bung Ade Armando. Ada nih orang-orang yang berusaha untuk menggoyah pemerintahannya lewat orang-orang di bawahnya. Bung Hasan Nasbi digoyah, diserang sana sini gitu ya. Oke, ternyata begitu teman-teman. Pantesan surat pengundurannya Pak Prabowo surat pengundurannya Bung Hasan Nasbi itu belum ditandatangani Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi Pak Prabowo juga melihat kalau ternyata ini permainan dari orang-orang yang berusaha untuk menggoyah pemerintahannya. Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO, Bapak Hasan Nasbi. Nah, tapi beliau menyampaikan bahwa saya akan mempelajari terlebih dahulu. Belum kan mau dipelajari. Iya, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam. Ya bisa jadi maknanya kan beliau, mohon maaf ya, misalnya bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur kan. Ya, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden gitu. Tuh, Pak Presiden mempertimbangkan dan juga belum menandatangani. Tandanya Pak Prabowo sebenarnya sudah membaca nih, ada permainan di balik ini semuanya yang diupayakan orang-orang untuk balik lagi mengacaukan pemerintahannya. Makanya itu sempat dikasih pesan juga ya sama Opung Luhut kalau hati-hati nih, ada orang-orang toksik yang berusaha untuk mengacaukan pemerintahan. Dan itu sepertinya yang juga diingat-ingat oleh Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi nih Pak Prabowo mengingat-ingat kata toksik itu dan melihat orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan pemerintahannya melalui Bung Hasan Nasbi. Inilah yang dimaksud toksik oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita harus kompak itu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan gitu. Jadi kan kita harus fokus gimana mendukung pemerintah. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait Ini Opung Luhut juga memberikan pernyataan dari beberapa
isu belakangan yang lagi rame teman-teman. Bahkan di sini Opung Luhut memberikan statement kalau ini tuh posisi dunia lagi kayak begini nih. Seharusnya kita itu saling rukun, saling kompak, bukan kayak gini, ribut-ribut kampungan kayak gini nih. Menarik nih apa yang dikatakan Opung Luhut. Karena memang benar, belakangan ini banyak isu-isu yang sebenarnya nggak penting untuk dibahas gitu loh ya. Nggak penting banget gitu loh untuk mereka. Dan itu yang mereka ributin. Dan saya suka bilang, Saya kebetulan teman saya Pak Wirawan, Pak Farman, Pak Mugi, kita satu hati. Kita merasa kita udah tua dan kami merasa bahwa kami nggak lepas dari doa dan juga usaha semaksimal yang masih bisa dikerjakan supaya kalau ada hal-hal yang kita lihat aneh di masyarakat bangsa kita mencari kesalahan kami dulu di mana gitu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan saya juga kami ini juga akan mohon maaf lah kepada Presiden, Wakil Presiden dan pemerintah bahwa kami ini ada di antara yang mungkin membuat atau mengganggu. Padahal beliau udah bilang bergabung atau jangan mengganggu. Saya harapkan kita tidak ada lagi lah yang mengganggu. Biar aja beliau bekerja. Dan juga pasti kita udah pilih kok. Presiden, Wakil Presiden kan kita yang pilih. Kemudian saya baca hasil survei dari media yang juga terpercaya seperti kalian ini. 80,1% masyarakat puas dengan kinerjanya pemerintah sekarang. Jadi kalau kita ada yang merasa tidak puas, menurut saya kan kita komunikasikan aja nanti. Kalau masih ada yang tidak puas, kita komunikasikan dengan baik. Tuh, bahkan ini ada dari Pak Hendro Priyono dan juga kawan-kawan menyampaikan permohonan maaf nih atas ulah teman-teman mereka sebelumnya yang sekelompok TNI, purnawirawan TNI tersebut ya, yang sudah mengganggu pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi pasti kalian sudah tahu teman-teman ya soal forum purnawirawan yang ternyata itu sebatas forum, bukan organisasi resmi dari purnawirawan TNI teman-teman. Karena organisasi resminya menyatakan dukungan mereka kepada pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi bisa dikatakan aksi kemarin ya pure dari kelompok-kelompok mereka saja, suara-suara dari kelompok mereka saja, bukan suara dari seluruh purnawirawan TNI di Indonesia, bukan itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa Hasan dianggap harus diganti? Saya rasa para penyerang menganggap Hasan sebagai salah satu tokoh politik yang bisa melindungi Prabowo dari serangan-serangan politik yang seringkali membabi buta. Hasan adalah tokoh pintar yang bisa menjadi benteng pertahanan Prabowo. Dan jangan lupa, di dalam PCO ada tokoh-tokoh muda yang juga intelek, kritis, pintar. Saya merasa PCO ini masih underutilized di setengah tahun pertama pemerintahan Prabowo. Hasan dan timnya ini adalah orang-orang yang menurut saya bisa diandalkan Prabowo. Dan karena itulah di mata para penyerang, mereka harus disingkirkan. Kejadian kepala babi adalah peristiwa kecil yang tak perlu ditafsirkan sebagai bukti ketidakmampuan Hasan dan kawan-kawan. Saya dan Hasan adalah sama-sama orang Minang. Dan salah satu masalah dengan orang Minang adalah gaya bercanda kami yang kadang memang terasa tidak sensitif di mata dan telinga etnik-etnik lain. Saya paham sekali dengan jawaban Hasan. Ketika itu kan terlihat sekali ada upaya untuk membangun kesan bahwa saat ini ada ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam pengiriman kepala babi kepada wartawan Tempo. Saya percaya Hasan Nasbi tidak percaya itu. Saya pun tidak percaya bahwa Tempo sedang diancam. Wartawan Tempo saja bercanda mengomentari pengiriman kepala babi dengan mengatakan kalau mereka akan dikirimi lagi kepala babi, sebaiknya kuping babinya tidak dipotong. Karena itulah Hasan mengomentarinya juga dengan kalimat yang merendahkan arti pengiriman kepala babi itu. Tapi menganggap gara-gara itu Hasan harus diganti, PCO harus dibubarkan, apalagi penggantinya adalah Anies Baswedan, adalah anggapan yang bertentangan dengan akal sehat. Dari apa yang saya tahu, PCO selama ini justru tidak dioptimalisasi dalam komunikasi presiden. Seperti saya katakan, PCO justru underutilized, tidak dimanfaatkan secara semestinya. Musuh-musuh pemerintah Prabowo pun saya percaya tahu itu. Karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo tidak perlu mengikuti anjuran koalisi masyarakat sipil, Peter Politik, Ray Rangkuti, dan Refli Harun untuk memecat Hasan, apalagi menarik Anies.
Ternyata itu tujuannya. Menggoyah pemerintahnya Pak Prabowo Subianto melalui Bung Hasan Nasbi untuk menyelipkan seseorang, yaitu Abah Anis. Ternyata seperti itu. Berarti itu tujuan dari anak Abah dong. Iya kan? Tujuan dari anak Abah berarti. Gue pernah bilang nih, kalian mendengar ini pertama kali di sini ya. Kalau haters Gibran terus ngomongin Gibran kayak sekarang, 2029 Gibran akan menjadi kandidat presiden yang jauh lebih kuat daripada Anies Baswedan. Karena terus dia omongin terus top of mind ya. Netizen. Hanya butuh satu twist ya. Ini kan gue bilang, jadi Gibran tuh adalah mimpi basahnya semua politisi. Kan? Ngapain aja diliput, ngapain aja naik viral trending di media sosial. Iya, politisi mana yang tuh? Ini menarik teman-teman. Ini menarik nih. Ketika belakangan ini memang ramai selain masalah Bung Hasan Nasbi, memang ramai soal Mas Gibran ya. Kemudian ini menariknya adalah sasaran mereka sebenarnya kan ada di 2029 nanti ya kan. Pengen banget nih mengacak-acak pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tujuannya untuk 2029 nanti. Tapi ternyata mereka ini salah. Kalau mereka menggunakan taktik seperti itu, bisa jadi dan sangat bisa gitu ya. Di 2029 nanti mereka tuh justru semakin membuat Mas Gibran tuh semakin atas gitu, dan itu bisa mengalahkan Abah Anis. Kenapa? Karena mereka kan berusaha untuk terus-terus menyinggung namanya Mas Gibran, dan itu yang nanti di 2029 karena Mas Gibran ini jadi obrolan paling atas gitu ya, bisa jadi mudah untuk 2029 nanti. Oh, ini menarik nih teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silakan dong tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.